Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss Monica dan teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Izinkan saya Samsudin dari kelompok 12 mempresentasikan materi intercultural knowledge. Kali ini kita akan berjalan ke negeri yang sangat jauh, yaitu Netherlands atau Belanda. Setelah minggu kemarin kita membahas New Zealand atau Selandia Baru, sekarang kita terbang 18.000 km ke Belanda. Sangat jauh. Baik Miss Monica dan teman-teman semua, seperti biasa sebelum kita membahas pokok bahasan, kita berkenalan dulu dengan negeri Belanda. Ibu kota Belanda itu adalah Amsterdam dan mata uangnya mereka pakai euro. Luas totalnya sekitar 41.000 km persegi, dan untuk suhunya, suhu rata-rata itu sekitar 22 derajat Celcius. Ini sangat sejuk. Dan populasinya ada 18 juta jiwa kurang lebih. Sementara bentang alamnya sebagian besar dataran pantai serta lahan reklamasi. Lebih dari seperempat wilayahnya itu berada di bawah permukaan air. Dan di sebelah bagian tenggara itu terdapat beberapa perbukitan. Sementara untuk lokasi atau perbatasan dari negara Belanda ini, di sebelah timur dia berbatasan dengan Jerman, sementara di sebelah selatan dia berbatasan dengan Belgia, sementara di sebelah utara dan barat itu menghadap ke laut, tepatnya dengan Laut Utara. Seperti itu kira-kira gambaran negara yang akan kita bahas. Baik Miss Monica dan teman-teman semua, seperti biasa dalam kelompok 12 ini terdapat beberapa segmen yang akan dikerjakan oleh masing-masing anggota, dan saya kebagian untuk membahas bagian pertama, yaitu kerjasama. Kerjasama artinya budaya kerjasama yang ada di negara Belanda. Baik, ketika kita membahas tentang kerjasama, di sini ada satu filosofi dasar dari negara Belanda, yaitu the polder model, the root of the Dutch cooperation. Artinya begini, di Belanda itu ancaman terbesarnya itu adalah air laut, karena dataran yang mereka tempati itu di bawah permukaan air laut. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka itu sangat bangga sekali dengan reklamasi yang berhasil mereka terapkan, sehingga ini dijadikan sebagai falsafah bangsa. Jadi budaya kerjasama Belanda itu didefinisikan oleh sebuah konsep yang dikenal sebagai model folder atau folder model. Secara historis, sejarahnya adalah menjaga agar air laut tidak membanjiri lahan reklamasi atau polder yang disebutnya oleh mereka itu membutuhkan kerjasama semua orang tanpa memandang kekayaan atau status untuk membangun dan memelihara tanggul. Kebutuhan historis ini membentuk masyarakat modern yang dibangun di atas konsensus, kesetaraan, dan kompromi pragmatis daripada konflik. Jadi kalau di Indonesia kita pada masa perjuangan dahulu ada
kerjasama, gotong royong, saling bantu-bantu sama lain, itu dijadikan falsafah bangsa, yaitu gotong royong. Nah, sementara di Belanda, karena ancamannya itu air laut dan mereka bangga sekali dengan reklamasinya, ini dijadikan sebagai falsafah bangsa juga. Sehingga apa? Kerjasama yang diterapkan di dalam bangsa Belanda itu menganut falsafah folder model. Jadi falsafah yang mengambil pelajaran dari adanya reklamasi tersebut. Seperti itu. Terus kita zoom in lagi di dalam kerjasama ini, di dalam cooperation ini ada yang kita kenal dengan namanya bargaining. Bargaining adalah the central accord. Jadi bargaining, negosiasi, tawar-menawar itu adalah aturan pokok atau sentral dari aturan tersebut. Dalam setiap kompetisi, dalam setiap pertarungan atau bisnis di Belanda, jarang sekali mereka itu menerapkan winner takes all. Sebaliknya, mereka itu menggunakan sistem perundingan, sistem akomodatif gitu, yang dikerjakan secara kolektif, yang sangat terstruktur dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, contohnya apa? Contohnya dalam bidang ekonomi. Mereka memiliki apa yang disebut the Social Economic Council, dari Dewan Ekonomi Sosial. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi dewan ini menyatukan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan penasehat pemerintah independen untuk membahas kebijakan ekonomi nasional. Alih-alih melakukan pemogokan atau penutupan pabrik, kedua pihak terlibat dalam debat yang mendalam untuk mencapai paket ekonomi. Nah, mungkin kalau di Indonesia ini belum ada kayaknya sebuah badan yang menampung aspirasi buruh, aspirasi pekerja, dan dibicarakan dalam badan tersebut untuk merumuskan sebuah kebijakan. Jadi semua stakeholder ada di badan tersebut untuk mengambil jalan tengah. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi buruh yang turun ke jalan merusak fasilitas umum, karena mereka aspirasinya sudah diakomodir dalam sebuah badan resmi. Seperti itu. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah berupa kenaikan upah secara sengaja diseimbangkan dengan profitabilitas bisnis untuk memastikan kesehatan ekonomi nasional jangka panjang. Jadi untuk menjaga kestabilan, mereka membentuk badan khusus untuk menampung dan mengakomodir aspirasi dari para pekerja. Ini yang belum ada di Indonesia saya kira, dan mungkin perlu dicontoh ini untuk stakeholder yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah cooptation, neutralizing institutional critics. Jadi mereka juga menerapkan konsep kooptasi. Nah, di Belanda oposisi politik dan sosial jarang dihancurkan. Sebaliknya, para kritikus dan kelompok-kelompok pinggiran secara sistematis diintegrasikan di dalam badan-badan pengambilan keputusan resmi untuk menetralisir konflik. Nah, konsep ini mungkin sudah diadaptasi di Indonesia. Sekarang ada aktivis buruh yang masuk ke kabinet, yang jadi wakil menteri. Nah, ini mengakomodir pihak-pihak oposisi supaya meredam kritik yang liar di jalanan. Dan kalau kita ingat pemerintahan kemarin, di rejim kemarin sebelum rejim yang sekarang, ada kandidat calon presiden yang diambil menjadi menhan, dilibatkan dalam pemerintahan. Ini juga politik kooptasi yang sudah diterapkan di Indonesia. Nah, di Belanda sendiri contohnya seperti apa? Ada
buah LSM lingkungan dalam perencanaan infrastruktur. Jadi mereka melibatkan NGO, melibatkan LSM dalam melakukan tata ruang untuk memutuskan tata ruang atau pembangunan di daerah tertentu. Nah, cara kerjanya begini. Ketika pemerintah merencanakan proyek infrastruktur besar-besaran seperti perluasan pelabuhan yang memperkirakan akan terjadi oposisi lingkungan yang kuat, jadi ada kritik-kritik yang akan masuk nih. Nah, mereka ambil nih LSM-LSM-nya, dibawa dulu di dalam satu meja perundingan, dicari jalan keluarnya, bagaimana solusinya, seperti itu. Nah, alih-alih melawan aktivis di pengadilan, pemerintah membawa kelompok lobi lingkungan langsung ke dalam komite penasehat dan perencanaan. Jadi seperti yang digambarkan untuk para aktivis, pentolan-pentolan aktivis lingkungannya itu diambil dan ditempatkan di dalam badan resmi pemerintahan. Nah, hasilnya ya jelas bisa meredam kritik-kritik yang ada di bawahnya. Dengan memberikan para kritikus kursi resmi di meja perundingan, tuntutan radikal mereka dijinakan menjadi kompromi yang dapat ditindaklanjuti dan legal. Mereka menjadi ikut bertanggung jawab atas rancangan akhir yang mencegah protes publik di masa mendatang. Ini sudah diadopsi oleh Indonesia sistem seperti ini. Baik, selanjutnya Miss Monik dan teman-teman semua, ini kita berbicara tentang koalisi. Nah, ini koalisi ini bagaimana mengelola tata kelola pemerintahan dengan multi partai. Karena sistem perwakilan proporsional Belanda, tidak ada satu partai politik pun yang pernah memenangkan mayoritas mutlak dalam sejarah modern. Pemerintahan sama sekali tidak mungkin dibangun tanpa koalisi multipartai. Nah, ini saya kira juga sama kondisinya dengan Indonesia yang memiliki banyak partai, sehingga tidak bisa tidak ada satu partai pun yang berhasil menang mayoritas tunggal, tidak ada. Sehingga untuk menjalankan pemerintahan mau tidak mau harus berkoalisi dan bekerja sama dengan partai lain. Nah, di Belanda contohnya ini proses pembentukan kabinet. Cara kerjanya seperti ini. Setelah pemilihan 3 hingga 5 partai politik yang sangat berbeda harus menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk bernegosiasi atau mengadakan perjanjian koalisi yang sangat rinci. Jadi ada perundingan yang sangat detail, yang sangat rinci. Nah, misalnya partai pro-bisnis seperti WWD harus bernegosiasi dengan partai-partai progresif sosial untuk membentuk pemerintahan. Ya sama seperti Indonesia lah, pemerintahan kompromi yang sekarang kita memiliki struktur kabinet yang sangat gemuk. Ini adalah hasil dari kompromi politik dalam menjalankan pemerintahan. Ini mungkin diadopsi mentah-mentah dari Belanda ini. Hasilnya apa? Setiap keputusan kebijakan utama adalah kompromi yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Ini menjamin bahwa kebijakan pemerintah tetap sangat stabil dan sentris, bahkan ketika terjadi perubahan kepemimpinan. Nah, yang seperti kita lihat sekarang, ini hampir tidak ada satu partai pun yang berani mengkritik pemerintah di Indonesia. Karena apa? Ya karena semua partai itu diajak dirangkul untuk masuk ke dalam kabinet, untuk masuk dalam pemerintahan. Kalau tidak dapat menteri, ya paling tidak wakil menteri, paling tidak ya dirjen atau komisaris BUMN, seperti itu. Jadi bagi-bagi kue gitu untuk meredam konflik politik yang mungkin terjadi selama pemerintahan berjalan. Baik Miss Monica dan teman-teman semua, kita akan membahas tentang joint venture. Joint venture ini adalah kerjasama antara beberapa pihak
Di sini mereka menyebutnya public private partnership, seperti itu. Belanda unggul dalam memadukan pendanaan publik dengan inovasi sektor swasta, khususnya dalam pengelolaan air, logistik, dan keberlanjutan. Ini contoh pada kasus aliansi Delta dan perluasan pelabuhan Maasvlakte 2. Nah, cara kerjanya, untuk memperluas pelabuhan ke laut, pemerintah membentuk kerangka kerja usaha patungan besar-besaran, otoritas air publik, perusahaan teknik maritim swasta raksasa seperti Boskalis dan Van Oord, dan lembaga penelitian bekerja sebagai investor dan pengembang bersama. Jadi singkatnya, ini mungkin juga sudah diterapkan di Indonesia. Ketika ada proyek besar, itu pemerintah menggandeng pihak swasta untuk ikut berpartisipasi. Misalnya kita di proyek IKN juga sama, kita menggandeng pihak swasta untuk ikut berinvestasi dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Ini adalah sistem yang diterapkan di Belanda dan sudah diadopsi di Indonesia. Hasilnya seperti apa? Risiko dan keuntungan finansial dibagi rata antara negara dan bisnis swasta. Jadi kalau untung dibagi rata antara swasta dan negara, dan kalau rugi juga ya bebannya dibagi rata juga antara negara dan swasta. Kerangka kerja kolaboratif ini memungkinkan negara tersebut untuk berhasil menyelesaikan salah satu proyek terbesar di Eropa tepat waktu dan sesuai anggaran. Jadi kalau misalkan anggarannya terlalu berat, membebani APBN, ya dilemparlah ke swasta, ditawarkan swasta untuk ikut bergabung dan berinvestasi. Supaya apa? Beban negara tidak terlalu berat. Dan ini saya kira sudah diterapkan juga di Indonesia. Baik Miss Monica dan teman-teman semua, kita di akhir slide pada satu titik kesimpulan kita bisa memberikan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, kelangsungan hidup mendorong kerjasama. Jadi adanya ancaman bersama karena mereka berada di dalam satu daratan yang di bawah permukaan air laut, ini menjadi ancaman common enemy, public enemy. Nah, sehingga mereka saling bahu-membahu, saling bekerja sama untuk melawan air agar tidak membanjiri dan menenggelamkan tempat tinggal mereka. Nah, kebersamaan ini menimbulkan semangat kerjasama. Sampai sekarang dijadikan falsafah bangsa, seperti itu. Yang kedua, model Polder. Ini pengambilan keputusan yang pragmatis dan berbasis konsensus adalah standar baku di seluruh politik, bisnis, dan kehidupan sehari-hari di Belanda. Nah, karena filosofi tadi dengan adanya ancaman bersama tadi, ini menjadi falsafat hidup bangsa, sehingga setiap keputusan dalam bidang apapun itu hendaknya diambil dengan cara konsensus, dengan cara kesepakatan bersama gitu, agar bisa menjadi tanggung jawab dan dinikmati secara bersama-sama pula. Terus yang bisa kita simpulkan selanjutnya adalah tawar-menawar yang pragmatis. Nah, kompromi terstruktur memastikan bahwa keputusan ekonomi mendukung stabilitas jangka panjang daripada kemenangan individu jangka pendek. Jadi mereka mempertimbangkan dampak jangka panjang daripada kita memutuskan sekarang dan menguntungkan pihak-pihak tertentu meskipun itu oleh government gitu. Mereka lebih memilih mengambil dan mempertimbangkan pendapat dari pihak oposisi. Agar apa? Agar stabilitas ekonomi mereka bisa berjalan. Seperti itu. Jadi meskipun pertumbuhannya agak lambat, yang penting stabilitasnya bisa dipertahankan. Kira-kira seperti itu.
Terus selanjutnya adalah integrasi inklusif. Nah, kooptasi dan koalisi strategis menetralkan konflik dengan memberikan kritikus dan pihak-pihak oposisi kursi resmi di meja perundingan. Nah, ini yang sudah dibahas tadi. Jadi mengambil oposisi, mengambil para kritikus dan menempatkan mereka di dalam pemerintahan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Kalau stabilitas ekonomi dan politik bisa dipertahankan, mereka langkah selanjutnya adalah bersama-sama untuk memajukan pertumbuhan ekonominya, sehingga mereka saling antara oposisi dan pemerintah bisa bekerjasama dalam satu tujuan. Terus selanjutnya adalah inovasi bersama. Usaha patungan publik swasta memungkinkan negara untuk berhasil mendanai dan melaksanakan proyek infrastruktur dan keberlanjutan yang besar. Seperti tadi, jadi kalau dirasa ini akan membebani APBN, nah pemerintah Belanda merangkul pihak-pihak swasta untuk berpartisipasi dalam penggarapan proyek-proyek strategis nasional. Seperti itu. Jadi kesimpulan utamanya adalah model Belanda membuktikan bahwa memperlakukan negosiasi sebagai kolaborasi yang saling menguntungkan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada konfrontasi. Jadi kesimpulannya di negeri Belanda itu kenapa bisa terlihat stabil, bisa terlihat lebih maju, karena mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak ada gontok-gontokan di dalam, oposisi ditarik ke pemerintah, para kritikus dikasih jabatan, seperti itu. Dan ini yang nampaknya sudah mulai diterapkan di Indonesia gitu. Nah, dengan cara seperti ini, baik itu oposisi, baik itu pemerintah, baik itu kritikus, mereka mempunyai tujuan bersama, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyatnya. Kira-kira seperti itu. Baik, Miss Monica dan teman-teman semua, dengan sampainya kita di akhir kesimpulan ini, maka berakhir sudah pemaparan yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.